Bayangkan 5 orang asing yang tiba-tiba terhubung oleh satu hal, transplantasi organ. Tapi dari sanalah kekuatan luar biasa muncul dan hidup mereka berubah selamanya. Film High Five bukan sekedar film aksi, tapi perjalanan penuh tawa, ketegangan, dan keajaiban yang tak terduga. Di suatu hari sebuah ambulans melaju kencang, berpacu dengan waktu. Mereka membawa organ donor yang sudah harus segera tiba di rumah sakit dalam waktu 20 menit. Kisah pilu, sang pendonor adalah seorang pemuda yang bunuh diri. Para dokter bergerak cepat, bersiap untuk operasi pengambilan organ secepatnya. Ada hal menarik yang bikin mereka penasaran, sebuah tato unik di tubuh pemuda itu. Wajahnya juga terasa familiar, seperti pernah dilihat di buku-buku. Tapi ya sudahlah, urusan pengambilan organ lebih penting. Jangan sampai banyak basa-basi nggak jelas. Setelah selesai, semua orang terlihat kelelahan. Bagaimana tidak? Jasad si pendonor itu kaku seperti baja. Bahkan beberapa pisau bedah sampai patah. Tiba-tiba, seorang perawat wanita menjerit histeris. Jasad si pendonor itu mulai memancarkan cahaya. Lalu perlahan-lahan lenyap, buyar ke udara. Di sisi lain rumah sakit, sepasang ayah dan anak sedang check up. Si dokter bingung melihat kondisi anak itu, padahal baru saja menjalani transplantasi jantung, tapi si gadis kecil terlihat sangat sehat. Ia sama sekali tidak menunjukkan gejala mual atau kelelahan seperti pasien lain. Aneh, pikir dokter. Tapi karena si gadis sudah merasa sehat, dia pun diizinkan pulang. Setelah itu ayahnya mengajaknya makan. Saat sedang makan, sang ayah melihat ada bekas aneh di lengan putrinya. Ia menduga putrinya bergaul dengan anak-anak nakal. Tapi si gadis bilang itu hanya efek samping setelah operasi. Sang ayah yang khawatir sampai membelikan alat pelacak detak jantung khusus untuknya. Putrinya yang bernama Onhel merasa ayahnya terlalu berlebihan dan membuang-buang uang. Onhel sangat mencintai taekwondo, tetapi kini karena kondisi jantungnya, ayahnya melarang keras ia berada dalam bahaya. Ayah mana yang tidak syok membayangkan putri kesayangannya tiba-tiba terkena serangan jantung. Ternyata, baik ibu maupun kakek Onhel meninggal karena serangan jantung. Jika putri kesayangannya ini juga kenapa-kenapa, si ayah merasa tidak akan sanggup hidup lagi. Sementara itu di tempat yang berbeda, sekelompok orang sedang melakukan semacam upacara. Terlihat sangat tegang. Sepertinya mereka berusaha menyelamatkan seorang konglomerat super kaya bernama Dong Chen. Si kakek sudah diambang kematian karena hampir semua organnya rusak. Putrinya mati-matian mencarikan donor terakhir untuk ayahnya. Dan akhirnya kakek itu menjalani transplantasi pankreas, organ terakhir yang perlu diganti. Ajaib, setelah operasi, tiba-tiba dia sehat kembali, bahkan mencabut sendiri selang infusnya. Dia mengeluh lapar dan minta makan daging panggang. Di lengannya juga muncul sebuah tato aneh yang mirip dengan tato si pendonor misterius tadi. Kembali ke Onhel. Ia berada di ruang latihan taekwondo, tapi hanya bisa duduk diam. Ayahnya tetap melarangnya berlatih, meskipun ia memohon-mohon, ayahnya bersikeras menolak. Karena malam itu si ayah sibuk ia memberikan uang kepada Onhel, menyuruhnya membeli sepatu baru lalu pulang dengan patuh. Ia juga berpesan agar Onhel membeli makanan sehat untuk dimakan bersama temannya. Pandangan Onhel tertuju pada seorang anak laki-laki. Anak itu terlihat lebih lemah dibanding temannya. Temannya yang bernama Dong Bihu itu tampak kesal karena ditegur oleh Onhel. Tapi saat Onhel memberi contoh, tendangannya malah menyembul karung pasir hingga atapnya bolong. Well, si pelatih terpaksa bilang bahwa Dong Bihu adalah calon taekwondo yang hebat supaya dia tidak dimarahi. Di perjalanan pulang, Onhel terus-menerus menatap tato aneh di lengannya. Onhel melihat teman-temannya asyik berlarian dan ia ikut senang. Tapi ponselnya bergetar, pesan dari ayahnya, dilarang keras berlari-lari. Onhel tidak menyerah begitu saja pada larangan ayah. Ia berdiri di depan tanjakan curam, mengabaikan pesan ayah, ia berlari skuad naga mendaki tanjakan itu. Ponsel ayahnya langsung panik, notifikasi detak jantung Onhel melonjak drastis. Tapi anehnya, Onhel malah berlari mendaki lebih cepat dari abang Sipar yang lari naik motor. Saking cepatnya dia sampai terangkat terbang ke udara. Di momen itu juga, tato di tangannya bersinar, tampak sempurna. Onhel mendarat, tapi kini dia malah berlari menuruni tanjakan. Awalnya terasa secepat peluru, tapi tiba-tiba dia nyangkut di tumpukan jemuran orang yang dipajang di pinggir jalan. Baru saja berhasil lepas dari tumpukan baju, dia sudah sampai di ujung tanjakan. Dia mengerem sekuat tenaga dan dia menabrak truk. Tabrakannya pelan, tapi truk itu hampir terguling. Untungnya Onhel dengan refleks menahan truk itu agar tidak jatuh. Ketika si sopir truk turun untuk melihat, yang tersisa hanyalah bekas sidik jari di badan truk. Di tempat lain, putri Dong Chen masih bingung. Kenapa ayahnya bisa sekuat itu? Padahal baru operasi pankreas, tapi nggak ada henti-hentinya melahap daging sapi. Si kakek sok perhatian bilang terima kasih atas perjuangan putrinya selama ini. Dia menyuapi putrinya dengan hangat. Tapi kemudian dia malah bercerita saat ayahnya, kakek Dong Cheon, dia sempat memaki-maki habis-habisan. Nada bicaranya seperti menyindir putrinya, bilang kalau dia adalah anak paling durhaka di dunia sama seperti dirinya. Waduh, malah ceramah. Si putri lalu menemui dokter keluarga mereka. Dokter itu juga tidak mengerti kasus ini, hanya menduga bahwa pendonor organ untuk Dong Chen mungkin memiliki tubuh yang istimewa. Tiba-tiba, ada seorang pemuda yang menemukan video Onhel saat berlari kencang mendaki tanjakan. Sementara itu, Onhel sedang dimarahi habis-habisan oleh ayahnya karena mengenakan seragam taekwondo. Onhel beralasan dia pakai seragam karena lebih nyaman dan longgar. Singkatnya, si anak memang keras kepala dan si ayah memang tukang marah-marah. Setelah ayahnya pergi, Onhel kembali ke tanjakan itu. Dan lagi-lagi, ada seorang pemuda yang berencana merekamnya secara diam-diam. Onhel secepat kilat langsung menangkap basah si pemuda. Ternyata, dia adalah om-om aneh yang sudah seminggu berkeliaran di sekitar dojang. Saat menangkap om-om itu, Onhel melihat ada tato aneh juga di pergelangan tangannya. Gila, anak SMP ini sudah berhasil membuat pergelangan tangan si om-om harus diperban. Keduanya akhirnya duduk dan membicarakan tato itu. Sepertinya, mereka sama-sama sadar punya kekuatan super yang terhubung dengan tato di pergelangan tangan mereka. Kekuatan super si om-om ini adalah mampu menerbangkan segala sesuatu di depannya.
Onul jadi bingung, siapa sebenarnya pendonor yang memiliki kekuatan super itu? Si Om langsung kasih tahu, selain mereka berdua, masih ada 4 orang lain yang juga menerima kekuatan super dari pendonor itu. Mereka harus menemukan orang-orang yang tersisa untuk mendapatkan petunjuk. Di sebuah toko elektronik, layar TV sedang memberitakan bahwa pekan olahraga transplantasi organ ke-17 akan segera diselenggarakan. Ada seorang pemuda duduk di kursi sambil menonton berita, dan di tangannya terdapat tato yang sama. Cepret! Dia menjentikan jari dan semua listrik dan sinyal langsung padam. Kemanapun dia pergi, alat elektronik jadi tidak karuan, bergerak sendiri. Bahkan, dia bisa mengendalikan mesin game untuk membuatnya menang. Si pemuda pengendali elektronik itu mengambil semua uang hadiahnya dan berbelanja branded banyak banget. Di acara Olimpiade, Onul ikut serta. Dia berlari sekancang angin dan juara 1 di lomba lari. Hadiahnya, saat pulang, Onil buru-buru mendesak si Om atau Dising Sukacihuang 129 untuk segera mencari orang lain. Tiba-tiba, mereka bertemu seorang ibu-ibu pengantar yogurt yang terlihat sangat gejit. Dising dengan sopan minta melihat kedua tangan si ibu. Gak ada tato aneh, tapi ketika si ibu itu berbalik dan jongkok, terlihat tato aneh di dekat bokongnya. Seketika itu juga, Dising langsung kena semprot karena dianggap cabul. Akhirnya Onul yang mendapat transplantasi jantung dan Dising yang mendapat transplantasi paru-paru menunjukkan kekuatan super mereka untuk menyanginkan si ibu. Si ibu lalu memperkenalkan diri sebagai Sun Hin. Dia sendiri bingung apa kekuatan supernya. Setelah operasi, dia hanya merasa jadi lebih cantik dan mengira itu adalah kekuatan supernya. Dising tidak percaya. Dia yakin Sun Hin belum menemukannya saja. Ternyata Dising ini banyak menanti tentang kekuatan super dan mengajak Sun Hee untuk bergabung untuk mencari anggota lain. Karena katanya, kalau kelompok berkekuatan super ini berkumpul, kekuatannya akan meledak. Tiba-tiba, si pemuda pengendali elektronik muncul. Dia membacakan semua informasi pribadi mereka, membuat semua orang ketakutan. Kini mereka tahu namanya, Ki-dong. Ki-dong mengaku pengangguran, tapi memperkenalkan diri sebagai seorang dirijen, dan dia mendapat transplantasi kornea mata. Karena masih muda dan tampan, Sun Hee langsung mengusulkan Ki-dong menjadi ketua kelompok. Waduh, Disung langsung sewot dan tidak setuju. Dibilang pengangguran, Ki-dong bilang dia adalah seorang penulis skenario, tapi nggak bilang kalau dia ini gagal total. Seluruh anggota kelompok pun langsung ribut besar. Disung yang marah langsung pergi. Beralih ke Dong Cheon. Karena terlalu kaya, dia jadi bertingkah aneh. Dia menganggap dirinya sebagai kaisar agung dan tampil bak seorang raja. Dia punya teman namanya Jim yang mengaku sebagai dewa langit dan bumi. Kedua kakek nyeleneh ini saling memuji, bikin geli mendengarnya. Jim bercerita kalau putri Dong Cheon ingin mempertahankan perusahaan farmasi. Dong Cheon malah bilang tidak ada satupun anggota keluarganya yang beres. Jim tahu si putri membayar mahal setiap pengikut kakek itu. Jadi dia menawarkan Dong Cheon 500, mungkin unit mata uang, jika dia mau menyerahkan pengikutnya sebelum festival Sinsing. Mereka masih belum sepakat soal uang. Tiba-tiba mereka langsung saling cekik leher. Dong Cheon berhasil menjatuhkan Jim ke tanah. Di momen itu, tato di pergelangan tangannya juga sempurna. Dia menyentuh sebuah pohon, dan pohon itu langsung mati. Gila! Di lantai bawah rumahnya, ada sebuah pabrik besar. Dong Cheon menyuruh para karyawan untuk bekerja lembur, yang langsung ditentang. Tiba-tiba, seorang karyawan mengalami kecelakaan kerja. Dong Cheon datang, lalu menempelkan tangannya yang bertato aneh ke luka di pinggul karyawan itu. Proses itu membuat pinggul Dong Cheon juga terasa nyeri, tapi sepertinya luka si karyawan sudah sembuh total. Dan saat itu juga, tato di pergelangan tangan Dong Cheon akhirnya sempurna. Putri Dong Cheon menyaksikan semua itu dan mulai percaya pada kekuatan super. Sementara itu, Onul sedang berlatih dengan Disung. Sayangnya, Disung gagal total menggunakan kekuatan tiupnya, jadi kedua paman dan keponakan ini menyerah. Sambil beristirahat, Disung berbisik di antara para penerima organ itu ada satu penjahat kejam. Penjahat ini akan membunuh sisanya untuk merebut semua kekuatan. Tiba-tiba, Sun Hee datang dengan heboh berteriak bahwa dia sudah tahu kekuatannya. Tapi ternyata dia tidak bisa melakukan apa-apa. Onul dan Disung hanya bisa menenangkan Sun Hee sambil menikmati yogurt gratis darinya. Tiba-tiba, Ki-dong minta tolong di grup chat kekuatan super. Ternyata dia sedang disekap oleh sekelompok preman karena ketahuan curang saat main game. Ketika Ki-dong berusaha menghubungi bosnya, Disung muncul dengan ngotot. Dia langsung lari ke TKP, tapi bukannya menolong, dia malah lari mau buang leak besar. Ki-dong pun tidak tertolong. Setelah itu, Onul dan Sun Hee muncul dan berhasil menyelamatkan Ki-dong dengan mengaku bahwa ayah Onul adalah seorang ahli bela diri. Disung yang lupa buat tisu akhirnya nongol sambil bertanya, membuat Ki-dong langsung menyangkal kalau Disung temannya. Setelah selesai hajat, Disung keluar dan malah bilang Ki-dong pantas dihukum. Karena gagal menolong, kelompok preman pun menyerbu. Onul dengan cepat menusuk hidung Disung membuatnya bersin di bak. Dan wush, para preman langsung terpental jauh. Misi berhasil. Mereka cepat-cepat kabur dari sana. Tak lama kemudian, kelompok bos preman datang. Anehnya, ada satu mobil hitam misterius lain yang ikut mengejar. Ketiganya melompat ke mobil delivery yogurt Sun Hee. Onul menggunakan kecepatan penuhnya untuk mendorong mobil itu agar mereka bisa lolos. Di belakang mereka ada mobil preman dan mobil hitam tadi.
Kidong menggunakan kekuatannya untuk merusak Google Map di mobil hitam, lalu mengendalikan lampu lalu lintas, membuat kekacauan besar. Hanya mobil mereka yang berhasil lolos dari bahaya. Tapi saking kencangnya, Onul sampai terlempar ke udara. Beberapa saat kemudian, Onul berusaha mengejar teman-temannya. Saat itu, mereka dalam bahaya besar karena mobil Sunhee melaju terlalu cepat di tikungan. Untungnya, Onul berhasil menarik mobil itu tepat waktu sehingga mereka tidak menabrak tembok. Kidong dan Disung melempar yogurt ke mobil preman untuk mengelabui. Sementara itu, mobil hitam tadi kembali merekam kejadian ini. Akhirnya, keempatnya tiba di sebuah warung barbeque sambil terengah-engah. Begitu keluar dari warung saat malam hari, Gisung dan Kidong langsung cekcok. Keduanya memang sudah tidak akur, jadi langsung melontarkan kata-kata yang menyebalkan. Disung yang marah memukul Kidong, yang membuat Kidong kesal dan mulai membongkar aib Disung. Disung merasa sangat malu dan ingin menonjok Kidong lebih keras. Tapi Kidong menggunakan kekuatan pengendaliannya untuk menghentikan Disung. Kidong tidak sengaja mengendalikan mobil yogurt Sunhee hingga menabraknya. Suasana langsung tegang. Dan akhirnya mereka bubar, pulang ke rumah masing-masing. Malam itu, Onhul pulang dan langsung dimarahi ayahnya karena tidak bisa dihubungi. Ayahnya menuduh Onhul keluyuran dengan teman-temannya. Onhul menangis sesenggukan, bilang dia tidak punya teman karena ulangan ayah. Onhul merasa sangat tercekik oleh ayahnya dan berharap ayahnya bisa bersikap berbeda. Sementara itu, Sunhee pergi ke rumah sakit. Dia bertemu dengan istri dari pasien yang meninggal. Istri itu memuji Sunhee karena berhasil transplantasi ginjal, tapi mengingatkan Sunhee bahwa 2 orang meninggal demi dia, jadi dia harus hidup dengan baik. Sunhee berlutut, merasa sangat berutang budi dan berjanji akan selalu berbuat baik. Tapi si istri malah mengutuk Sunhee, berharap dia bunuh diri dengan sukses sekali saja, agar tidak ada lagi yang mati sia-sia karenanya. Putri Dongchon menonton video kelompok super itu dan menawarkan promosi jabatan kepada dokter keluarga mereka jika mau meneliti hal itu untuknya. Keesokan majunya, Disung curhat kepada Onhul bahwa dia merasa kekuatannya payah. Dia minta Onhul untuk minta maaf pada Sunhee, tapi Onhul menolak dan menyuruh Disung minta maaf sendiri. Di pabrik, kepala departemen tidak mau menjamin keselamatan kerja, sehingga seorang karyawan bekerja dalam kondisi berbahaya. Sunhee mulai menyerah, dia tidak mau mencari kekuatan supernya lagi. Setiap orang punya masalah masing-masing dan mereka ingin jalan sendiri-sendiri. Tiba-tiba, terdengar suara ledakan di Villa Dongchon. Semua orang panik dan berlarian, dan seorang karyawan bernama Ung Hon terjebak. Saat itu, kelompok super sudah menyusup masuk ke dalam pabrik. Ung Hon terus-menerus minta tolong, situasinya sangat genting. Kepala kelompok penyelamat Jae-sok ingin masuk tapi tidak bisa. Tiba-tiba, Onhul muncung, menendang pintu hingga terbang, lalu menyingkirkan tabung-tabung gas yang meledak dan berserakan. Tapi gas di sana sangat berbahaya, tidak ada yang berani masuk. Disung pun nekat masuk sendirian untuk menyelamatkan, tapi langsung keluar lagi minta kacamata pelindung karena terlalu banyak asap tidak bisa melihat. Kidong menggunakan kekuatannya untuk melacak ponsel Ung Hon dan bilang dia akan memandu Disung masuk. Tapi Disung merasa Kidong sedang memerintahkannya, mereka pun ribut lagi, membuat Sunhee kesal dan marah-marah pada keduanya. Akhirnya, Onhul menggunakan selang udara untuk membantu Disung masuk, sementara Kidong tetap di luar memandu mereka. Mereka pun berhasil membawa Ung Hon keluar. Karyawan itu pingsan dan Jae-sok menggunakan kekuatannya untuk menyelamatkannya. Saat itulah, mereka sadar kalau Jae-sok adalah orang berkekuatan super yang mereka cari. Sunhee menggenggam tangan semua orang, dan tiba-tiba ada semacam koneksi. Lingkaran tato mulai bersinar, dan di tubuh mereka, banyak garis hitam lain muncul di tubuh mereka. Tapi situasinya terlalu genting, mereka harus segera keluar dari zona bahaya. Masalahnya, Kidong masih di dalam karena dia pergi mengambil air untuk Jae-sok. Sebuah ledakan membuat Kidong ketakutan dan lari bersembunyi. Karyawan Ung Hon diserahkan kepada Disung untuk dibawa keluar. 3 orang yang tersisa, Onhul, Sunhee, dan Jae-sok kembali masuk untuk menyelamatkan Kidong. Mereka panik karena tidak ada tabung oksigen. Tiba-tiba, Disung kembali membawa tabung oksigen. Dia muncul dengan gaya keren, lengkap dengan kacamata pelindung. Kidong terjebak dalam sebuah ruangan, panik karena gas. Akhirnya Disung muncul dan menyelamatkan Kidong. Karena Kidong sudah sesak napas, Disung terpaksa menciumnya untuk memberinya napas buatan. Akhirnya Disung berhasil menariknya keluar. Karena Disung sudah menyelamatkan nyawanya, permusuhan mereka langsung hilang. Setelah itu, kelompok berlima itu berkumpul untuk makan bersama. Kejadian ini membuat klimanya jadi lebih dekat. Malam itu, Onhul pulang dan bertemu ayahnya. Dia bilang pada ayahnya kalau dia sudah punya teman, tapi ayahnya tenang peduli, hanya menyuruh Onhul segera tidur karena besok ada jadwal check up. Keesokan paginya, Jae-sok sedang menunggu lift di tempat kerjanya. Dia bertemu dengan Dongchon di dalam lift. Jae-sok memperkenalkan diri sebagai kepala tim peralatan panggung di perusahaan Shikake. Saat Jae-sok melulurkan tangan dengan hormat, Dongchon menyambutnya dan melihat tato di pergelangan tangan Jae-sok. Dongchon langsung bertanya, "Kamu punya tato?" Jae-sok bilang dia baru saja menjalani transplantasi hati. Dongchon langsung bertanya lagi, "Apa kamu punya kekuatan aneh?" Jae-sok menyangkal punya kekuatan apapun. Dia hanya merasa jadi lebih muda. Dongchon pun pergi setelah mendapat informasi tentang Jae-sok. Malamnya, Jae-sok diculik untuk dioperasi. Dan ternyata, Putri Dongchon lah yang memerintahkan penculikan itu. Tiba-tiba, Dongchon datang untuk menyelamatkan Jae-sok. Tapi dia malah bertanya pada dokter, "Kalau disisakan sedikit, hati bisa beregenerasi kan?" Lalu dia meletakkan tangannya di leher Jae-sok, berusaha membunuhnya sendiri. Tapi anehnya, kekuatannya tidak mempan pada Jae-sok. Dia memanggil seorang dokter tapi malah mencekik leher dokter itu, membuat tubuh dokter itu menghitam, menua, lalu meninggal. Saat itu dia sadar, kekuatan supernya tidak berfungsi. Tanpa pikir panjang, dia langsung meminta dokter untuk segera mengambil hati Jae-sok dan mencangkokkannya ke tubuhnya.
Putri Dongcheon yang marah langsung memerintahkan anak buahnya mencari 4 orang lainnya untuk mengambil organ mereka. Anak buah berbaju hitam itu pun mulai menculik mereka satu persatu. Ayah Onle melihat putrinya dalam bahaya. Dia pun maju sebagai juara taekwondo nomor 1 untuk melindungi anaknya. Tapi baru sebentar dia sudah mengeluh sakit punggung karena terkena pukulan. Onle diam-diam mengikuti ayahnya untuk membantunya. Ayah Onle memukul Subditit, tapi lebih banyak dipukul. Anehnya, dia tidak menyadari kekuatan super putrinya dan terlalu percaya diri bisa mengalahkan semua preman itu sendirian. Onle juga ingin merahasiakannya, jadi dia bekerja sama dengan lancar. Akhirnya, kedua ayah dan anak itu berhasil mengalahkan semua anak buah preman. 3 orang lainnya, Sunhee, Disung, dan Kidong sudah tertangkap dan dikurung. Sementara itu, Dongcheon yang sudah melakukan transplantasi hati, kini berubah menjadi pemuda tampan. Putrinya sampai kaget melihat penampilan baru ayahnya. Tapi tato di pergelangan tangannya masih ada. Dongcheon sedang mandi. Tiba-tiba air meluap di bawah kakinya dan lampu mati. Dia berjalan menuju lempengan batu bundar yang bersinar. Lempengan itu semakin terang dalam kegelapan dan ada asap putih aneh, seolah ada yang menariknya ke dalam. Dongcheon merasa ditarik oleh asap itu, tapi ternyata itu hanya khayalannya saja. Yang dia pukul adalah cermin di depannya. Banyak pengikut baru berdatangan ke villa Dongcheon. Dia bertanya pada putrinya di mana ketiga orang itu dikurung, tapi putrinya tidak menjawab. Dongcheon ingin mereka menjadi dewa yang sejati. Memang aneh-aneh aja obsesi orang kaya. Putrinya memperingatkan ayahnya bahwa itu akan jadi bumerang. Tapi Dongcheon tidak peduli. Dia berhasil turun ke basement tempat putrinya menyekap ketiga orang itu. Karena penampilan Dongcheon kini seperti pemuda tampan, kapten penjaga tidak mengenalinya. Dongcheon pun tidak segan-segan langsung menghajar anak buah putrinya sendiri. Onle terus mengirim pesan kepada teman-temannya, tapi tidak ada balasan. Kidong sudah mencoba menggunakan kekuatannya untuk membuka pintu, tapi dia sudah diikat di meja operasi dan dibawa pergi. Kidong dibawa melewati Disung dan Sunhee, tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Dalam keadaan darurat itu, Kidong menggunakan kekuatannya untuk mengirim pesan kepada Onle, memberitahu bahwa dia diculik. Dia hati-hati meninggalkan lokasi dan bahkan berhasil membuka pintu penjara Sunhee. Kidong langsung dibawa ke ruang operasi untuk diambil kornea matanya. Dia terus berteriak, memohon agar matanya tidak diambil. Sebelum dibius, dia berhasil mengirimkan lokasi terakhir kepada Onle. Onle di rumah ingin pergi menyelamatkan teman-temannya, tapi ayahnya menghalangi. Tanpa disangka, ayahnya menyadari Onle memiliki kekuatan super. Dia tahu hanya dengan mencium bau kentut Onle. Apaan sih? Ayahnya lalu bercerita, selama 3 tahun di rumah sakit, Onle tidak punya teman. Tapi begitu keluar, dia langsung punya teman baru. Ini membuatnya curiga. Apalagi, dia yakin teman-teman Onle adalah anak-anak jalanan. Dia menangis sambil memeluk Onle. Akhirnya, Onle terpaksa bilang temannya diculik. Ayahnya pun membawa Onel ke lokasi, tapi memperingatkan Onel untuk bersembunyi di belakangnya. Sunhee berhasil membebaskan Disung, tapi begitu keluar, Disung malah sibuk mencari toilet. Aduh Disung, Dongcheon berhasil menjalani transplantasi kornea mata. Dia duduk dan menjentikan jari seperti yang dilakukan Kidong saat memblokir sinyal. Dongcheon baru berhasil mengambil satu mata Kidong. Karena Kidong tiba-tiba sadar hanya satu mata yang berhasil diambil. Dongcheon sangat kesal karena gagal mengambil mata yang satu lagi. Saat Kidong terbaring di brankar, ada yang memegang tangannya. Ternyata itu Jae-sek yang juga baru selesai dioperasi. Kidong memohon Jae-sek menyembuhkannya. Karena tidak bisa melihat, dia tidak tahu Jae-sek juga sudah dioperasi. Tato di pergelangan tangan Jae-sek juga terlihat memudar. Di dalam villa Dongcheon, pesta meriah sedang berlangsung. Semua orang bersorak-sorai memuji Yang Mulia Dongcheon. Tapi saat dia muncul dengan penampilan barunya sebagai pemuda tampan, semua orang terkejut. Dongcheon menggunakan kekuatan elektroniknya untuk memblokir semua notifikasi yang dikirim ke orang-orang. Saat semua orang bingung, Dongcheon menatap lukisan lamanya di dinding. Dia melompat dari panggung ke dinding, lalu menghancurkan dinding itu dengan sekali pukul. Semua orang terpegau. Dia lalu melompat kembali ke tengah panggung, menyatakan bahwa dia adalah Dewa Maha Kuasa dan semua harus percaya padanya. Dongcheon menghampiri sekelompok orang sakit yang duduk di kursi roda. Dia memegang kaki seorang pria, dan kaki yang lumpuh itu langsung kembali normal. Pria itu gemetaran, berhasil berdiri, membuat semua orang kagum. Dongcheon melihat seorang gadis kecil dengan asma di sampingnya. Dia menghampiri dan menyembuhkan gadis itu. Gadis itu tidak perlu lagi memakai alat bantu napas. Semua orang semakin percaya Dongcheon adalah dewa suci. Seorang pria membuka bajunya, memohon Dongcheon menyelamatkannya. Dongcheon menyembuhkan pria itu, tapi kekuatan penyembuhan itu membuat Dongcheon kesakitan. Meskipun begitu, dia minum air dan langsung pulih, membuat para pengikutnya semakin yakin akan kekuatannya. Semua orang berlutut memohon diselamatkan dari penyakit.
Setelah menghajar yang lain, Dongcheon mengincar Disung. Tapi Disung baru menyebutkan nama jurusnya, Dongcheon langsung terpental. Ini berikan kekuatan Sunhee yang mengalir dari Onel ke Disung. Dongcheon menunggu kursi untuk minum air, tapi Disung sudah meniupnya, membuat kedua botol itu terbang. Dongcheon yang kesal langsung berlari cepat menendang Onel hingga terpental. Karena koneksi terputus, Disung jadi lemah, dan akhirnya dia pingsan karena dijentikkan oleh Dongcheon. Dongcheon mendekati Sunhee. Dia menghubungkan dirinya dengan tato di Sunhee, yang langsung terhubung dengan lempengan batu. Dongcheon merayu Sunhee, jika dia setuju menghubungkan kekuatannya, dia akan menjadi pemilik perusahaan yogurt. Tiba-tiba Kidong dan yang lain muncul. Onel menendang Dongcheon kembali ke kursinya. Sunhee menghubungkan kekuatan Onel untuk membangunkan Disung. Setelah lama berbicara, Disung tiba-tiba bangkit. Dongcheon akhirnya mengungkapkan semua alasannya ingin menjadi dewa. Alasannya sangat ngaco, dan semua kebohongan yang dia lakukan sebelumnya akhirnya terbongkar. Jae-sek yang mendengarnya makin shock dan down karena dia merasa dibodohi dan dikorbankan oleh orang ini. Kidong lebih parah, dia sudah kehilangan sebelah mata. Onel memberi isyarat kepada Disung untuk meniupnya. Disung pun meniup sekuat tenaga dan whoosh! Onel langsung melesat dan menendang Dongcheon hingga terpental jauh ke arah pabrik. Onel kembali dengan selamat berkat koneksi kekuatan super keempat temannya. Benar, persatuan adalah kekuatan, guys. Setelah itu Onel kembali bertarung dengan Dongcheon dibantu oleh Kidong. Kidong menggunakan kekuatannya untuk mengendalikan plafon agar runtuh dan menahan Dongcheon. Dongcheon berusaha keras menghindar, tapi akhirnya dia tertimpa reruntuhan. Masalahnya, dia juga punya kekuatan super. Dia meledakkan tumpukan batu itu yang membuat batu-batu itu menghantam tabung-tabung gas dan mulailah ledakan berantai. Di atas panggung, acara musik dan tari mulai kacau. Patung-patung di bawah juga mulai runtuh. Kidong melihat kilatan listrik dan teringat masa lalunya. Dia pernah menyentuh menara listrik di pameran sains dan ditinggalkan. Semuanya mulai bergetar, bahkan di tempat panggung, tapi para pengikut fanatik itu malah mengira Dewa Suci Dongcheon sedang menyebarkan rahmat. Hanya Jae-sek yang tahu, kalau tabung gas itu meledak, seluruh area ini akan mati semua. Tiba-tiba, Dongcheon muncul dari suatu tempat dengan tubuh basah kuyup. Dia mencekik Disung, lalu melemparnya seperti bola. Jae-sok menampar Dongcheon karena berniat membunuh semua pengikutnya. Tapi Dongcheon tidak peduli. Dia bilang bisa membuat pengikut baru, lalu meninju Jae-sok hingga terpental keluar juga. Onul mencoba menyerang diam-diam, tapi Dongcheon menangkapnya hanya dengan satu tangan. Dia meremas Onul hingga memuntahkan darah hitam untuk mengancam Sunhee. Si ibu yogurt itu syok berat. Dia panik mendekati Onul yang sudah terengah-engah dengan tato di tangannya yang memudar. Semua orang khawatir melihat kondisi Onul. Sunhee pun menundukkan kepala, menyerah kepada Dongcheon. Ketika Dongcheon mengelurkan tangan untuk menyambutnya, Sunhee malah berteriak, "Mati kau bodoh!" dan menggenggam tangan Dongcheon. Ternyata semua temannya sudah berkoordinasi di belakang Sunhee. Mereka ingin menyerap kekuatan Dongcheon untuk menghidupkan kembali Onul. Hasilnya, kekuatan Dongcheon terserap habis. Onul terbangun dengan tato lingkaran yang utuh di pergelangan tangannya. Dia langsung menyerang Dongcheon tanpa ampun, menendangnya hingga menabrak tiang listrik. Dongcheon tersangat listrik, tapi berhasil lolos. Namun dia bukan lagi tandingan Onul. Semua serangannya berhasil dihindari Onul. Meskipun dia dipukul dan dilempar, Onul tetap menghajarnya habis-habisan. Pertarungan mereka tidak ada habisnya. Akhirnya, Onul melakukan serangan pamungkas dan menendang Dongcheon menembus belasan lapis beton, menguburnya di bawah tanah. Semua orang bersorak gembira karena si penjahat berhasil dilumpuhkan. Tapi para pengikut yang histeris di atas membuat segalanya terancam runtuh. Jae-sok tahu mereka harus memindahkan tiang penangkal petir itu untuk bertahan hidup. Tapi dia bukan insinyur, jadi dia tidak berani bertindak. Kidong mengusulkan agar semua orang mentransfer kekuatan mereka kepadanya. Dia tidak yakin akan berhasil, tapi harus dicoba. Setelah menerima transfer kekuatan, Kidong sendirian berlari ke tiang listrik dan menyerapnya. Seketika itu juga, semua lampu di area itu padam. Setelah Kidong terlempar keluar dari tiang listrik, lampu-lampu kembali menyala terang. Kidong berhasil menyelamatkan semua orang. Karena kejadian ini, dia dan Disung akhirnya berbaikan dan melakukan high five. Mereka tidak lagi bertengkar. Setelah itu, mereka berlima memutuskan bergandengan tangan untuk mengembalikan tato kekuatan super itu ke pemiliknya masing-masing. Tentu saja mereka menyeret Dongcheon untuk ikut serta. Tapi, Dongcheon tetap menolak mengembalikan kekuatan mereka. Onul tidak bisa melepaskan tangannya dari Dongcheon, jadi dia memanggil ayahnya. Dan boom! Ayah Onul muncul dan menendang Dongcheon hingga terpental keluar. Mereka semua berhasil mendapatkan kembali kekuatan di pergelangan tangan mereka. Saat mereka melihat Dongcheon, dia sudah kembali tua dan terengah-engah di kursi. Jae-sok mendekat, ingin menyembuhkan Dongcheon. Tapi Dongcheon menahannya dan bertanya, "Apa kamu menjadi pengimin sekte ini?" Jae-sok menolak. Dia bilang dia hanya ingin menjadi seorang perawat. Saat Jae-sok pergi, Kidong mengendalikan kursi roda Dongcheon kembali ke atas panggung, memperlihatkan wajah asli si kakek kepada semua pengikutnya. Kelompok 5 ini berhasil keluar dengan selamat. Pengalaman pahit ini membuat mereka makin mengerti satu sama lain.